Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-71 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang macam-macam akhlak yang buruk. Yang kita bahas kali ini, di antara akhlak-akhlak buruk untuk dikenal dan dihindari adalah khadda', bakhil, mannan, dan sayyul malakah, penipu, kikir, mengundat-undat, dan berbuat jelek kepada lingkup yang dia menjadi pemiliknya. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa? Khibbun, punya makna khadda'un, penipu. Wala bakhil, tidak juga, yaitu tidak masuk surga bakhil, orang yang kikir. Wala sayyi'ul malakah, tidak masuk surga juga orang yang jelek terhadap lingkungan yang dia menjadi pemiliknya. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi wa farraqahu, dan Imam Tirmidzi memisah hadis ini menjadi dua hadis. Artinya sama-sama dari jalur Abu Bakar. Hadis pertama isinya adalah tidak masuk surga khibbun wala bakhil wala mannan. Hadis satunya lagi dengan jalur yang sama, tidak masuk surga siapa? Sayyi'ul malakah. Kemudian bagaimana derajat hadis ini? Wa fisnatisi dha'fun, di dalam sanadnya ada kelemahan. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, informasi yang tersampai lewat hadis ini yang di dalamnya ada kelemahan bisa diterima karena informasinya sejalan dengan hadis-hadis, dalil-dalil yang muktamad, bisa dijadikan pijakan.
Karena aneka ragam akhlak yang jelek itu banyak sekali. Dalil-dalil menceritakan akhlak jelek itu ialah ini, itu, entah itu pemarah, entah itu hasad. Itu adalah contoh-contoh. Sementara yang lain-lain jumlahnya banyak, yang ujung-ujungnya semua akhlak yang jelek itu tidak boleh, karena menimbulkan kemudorotan. Akhlak yang jelek itu disebutkan secara terperinci namanya apa atau bukan, atau berbagai macam sinonim, atau orang menyimpulkan jenisnya ini itu dan sebagainya, itu gak jadi masalah. Maka yang didapatkan dari hadis ini itu sifatnya info dari macam-macam akhlak yang buruk. Maka walaupun ada kedhaifannya, maka itu nggak jadi masalah, karena permasalahannya adalah sebatas info. Andaikan ada info yang lain tidak disandarkan kepada atas nama hadis, maka itu juga nggak jadi masalah, karena sifatnya hanya memperbanyak contoh-contoh dari macam-macam akhlak yang buruk, yang ujung-ujungnya Islam tidak mengizinkan adanya akhlak yang buruk, entah yang disebutkan pada hadis atau sinonim atau apa saja dari aneka ragamnya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis di atas, sekilas kita mengenal biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq, teman Nabi SAW sejak dari kecil. Kepribadiannya bersih, walaupun hidup di masa jahiliyah, tapi tidak terbawa. Ketika kenabian telah datang pada Nabi SAW, Abu Bakar termasuk kalangan sahabat yang langsung membenarkannya. Kenapa diberi nama As-Siddiq, orang yang langsung membenarkan, banyak membenarkan? Karena saking percayanya kepada Nabi SAW memang sebagai orang yang Al-Amin. Penamaan itu paling menonjol ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika tersampai, Abu Bakar langsung membenarkan. Ketika orang-orang banyak protes, lalu mereka mengadu pada Abu Bakar, Abu Bakar, temanmu itu loh, ngapain? Kok cerita begini begitu semalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit, turun, itu hanya semalaman. Kurang lebih apa jawaban Abu Bakar? Apapun yang beliau sampaikan, saya langsung mempercayainya. Yang pelajarannya ialah bila sudah kepada wahyu, walaupun akal belum paham, sikap yang dikedepankan adalah percaya. Setelah itu nanti akal belajar, yang di sana nanti Allah akan membuka wacana sehingga nanti akan luas. Memang dikatakan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah yu'allimukumullah aw kama qala. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan pengajaran kepada kamu, termasuk yang semula tidak paham akhirnya jadi paham. Memang akal itu kecil, ilmu Allah itu luas. Akal untuk mengungkap pribadi saja nggak selesai, bagaimana bisa mengungkap langit, di atas langit, alam kubur dan sebagainya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ketika disiapkan tinta seluas lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tintanya habis, didatangkan satu lautan lagi, satu lautan lagi, satu lautan lagi sampai 7 kalimat Allah, ilmu Allah siap ditulis, sementara tintanya sudah habis lagi.
Makanya sikap yang dikedepankan adalah bila sudah cerita itu wahyu, maka adalah percaya, setelah itu mempelajari sesuai dengan kemampuan. Itu diantara alasan kenapa Abu Bakar diberi nama As-Siddiq. Kemudian keilmuannya amat sangat luas. Kemudian menjadi orang kepercayaan Nabi SAW untuk ngimami sholat dan berbagai macam isyarat untuk menjadi khalifah. Di antara isyarat yang ada ialah ketika ada orang itu tanya pada Nabi SAW, Nabi SAW, sekarang kami datang kepadamu, ketemu denganmu. Satu kesempatan bila kami ke sini lagi lalu tidak berjumpa denganmu, saya menjumpai siapa? Jawabnya, datangi Abu Bakar. Akhirnya terpilih menjadi khalifah sekitar 2 tahun 3 bulan lebih 10-an hari, dan jasanya luar biasa. Orang-orang yang murtad berbondong-bondong keluar dari Islam Allah selesaikan, diantaranya melewati sebab dengan sikap tegas yang dimiliki oleh Abu Bakar, maka utuhlah kaum muslimin. Tadi pelajaran kedua sekilas mengenal tentang profil Abu Bakar. Ingin tahu lebih lanjut, maka silahkan kembali kepada kitab yang menceritakan tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pelajaran berikutnya kita akan melihat sekilas tentang 4 macam akhlak jelek yang disebutkan di info hadis ini, dikenali untuk dihindari. Yang pertama, khibbun, punya makna khadda, orang yang banyak menipu, sampai Allah ditipu, padahal Allah itu tidak bisa ditipu. Sesamanya ditipu, perlu juga orang tuanya ditipu. Seolah tidak ada hidup kecuali menipu. Lawan dari jujur, yaitu tidak sesuai antara berita dan kenyataan. Penipuan yang dikerjakan oleh orang munafik karena program. Orang kafir berpura-pura masuk Islam untuk merusak, makanya resikonya neraka kelas paling bawah, karena munafiknya kelas kakap. Ada juga umat Islam yang lemah iman, ketika sedikit ada rasa takut maka juga sudah menipu, atau memang dia orang yang sikapnya egois, ingin memenangkan sendiri, mengorbankan orang lain, menghalalkan segala cara walaupun dengan cara menipu. Ini jelas penyakit yang amat sangat bahaya dan itu dicela. Sementara perintah yang ada adalah kunu ma'as shadiqin, jadilah orang yang jujur. Terjadi keserasian antara berita dan kenyataan, yang nanti Allah akan membenahi, sehingga perkara-perkara yang dikhawatirkan Allah akan memberikan penyelesaian. Yang kedua, termasuk akhlak buruk adalah bakhil, yaitu orang yang mencegah dari perkara yang sebenarnya maslahat untuk dia, sehingga kewajiban-kewajiban yang diembankan karena bakhil nggak dikerjakan. Amalan-amalan sunnah sebenarnya bermanfaat karena bakhil tidak melakukan. Apalagi ketika bergaul, mestinya memberi itu akan dilipat gandakan, karena bakhil dia pun juga tidak memberi, bahkan meminta itu jadi pekerjaan. Kalau begitu bakhil itu sebabnya apa? Di antaranya salah duga. Padahal yang semestinya mengikuti apa yang Allah bimbingkan, itulah kekayaan. Ada sebagian orang yang punya prinsip,
Saya bela mati-matian dengan kikir saja gak kaya-kaya, bila punya saya berikan nanti jadi apa? Ini termasuk pemikiran yang butuh untuk diluruskan. Yang hak adalah dengan cara memberi, karena janji Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu berikan Allah memberikan ganti. Entah itu 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Dan juga penandasan Nabi SAW, ma naqasa malun min shadaqah, harta tidak berkurang karena dia suka bersedekah, justru akan dilipat gandakan. Kalau begitu, bakhil memang hanya sebatas mengikuti dzon, dugaan saja. Maka cara mengikisnya kembali kepada apa yang Allah tunjukkan. Justru dengan kedermawanan itu membuahkan kekayaan, kebakhilan malah mencekik. Karena tamsil telah ada, orang yang dermawan itu ketika pakai baju semakin lama semakin longgar, artinya semakin nyaman. Andaikan memelihara ikan tempatnya luas akan semakin besar, dan itu cepat karena lingkupnya memudahkan berkembang. Sementara bakhil itu adalah ibarat pakai baju, semakin bergerak semakin menyempit sehingga semakin mencekik. Berikutnya, akhlak buruk yang dikenal untuk dihindari adalah al-mannan. Bukan al-manan, mannanun, yaitu orang yang suka mengundat-undat, membantu A, membantu B, membantu C, membantu D. Sekira nggak cocok, ternyata mereka dikata-katai, yang bantu kamu siapa, yang anu kamu siapa, terus sehingga orang yang diberi itu merasa malu, merasa hina, lama-lama dongkol. Kenapa dia mengundat-undat? Ya bisa jadi karena tujuannya sebatas mencari imbalan manusia, sementara mereka nggak bisa, atau kadang membuat jengkel, makanya dia ngelabrak kepada mereka. Ini termasuk jelas sifat yang salah. Mestinya orang memberi itu adalah mintanya kepada Allah, makhluk itu sebagai media. Karena pesan Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kamu. Karena Allah ketika memberi nggak minta imbalan. Manusia beramal butuh imbalan, makanya mintalah kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan taatlah kamu kepada saya, dengan cara memberi maslahat kepada lingkungan, bukan kepada Allah. Kepada Allah itu adalah meminta. Berikutnya, akhlak yang keempat, keburuk yang butuh dikenal dihindari adalah sayyi'ul malakah. Orang ketika punya kepemilikan, dia jelek kepada pihak-pihak yang jadi miliknya. Akhirnya mereka punya hak-hak nggak dipenuhi. Andaikan dia seorang suami, jelek pada istrinya, jelek pada anaknya, jelek kepada orang tuanya, jelek kepada mertuanya, jelek kepada tetangganya, dan seterusnya. Nanti bisa dikembangkan. Jika dia istri, jelek pada suaminya, jelek pada anaknya, orang tuanya, mertuanya, dan seterusnya. Dan itu lawan dari akhlak yang baik. Akhlak baik itu memberikan maslahat. Akhlak yang buruk berarti jelek kepada pihak yang dia menjadi pemiliknya, termasuk kepada hewan-hewannya dan macam-macamnya. Itu tadi sekilas perincian tentang macam-macam akhlak yang buruk. Jelasnya itu jumlahnya sangat banyak, namanya macam-macam. Apa yang ada itu merupakan contoh-contoh berikutnya. Bisa dijadikan pemahaman dengan standar pemahaman bahasanya Islam datang membawa kemaslahatan bukan kemudorotan, dan macam-macam mudarat itu jumlahnya sangat banyak dan aneka ragamnya luar biasa. Maka hadis yang ada di atas walaupun pada kelemahannya, yang diambil faedah adalah infonya, maka info seperti itu bisa diterima. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.